Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pemirsa MTTV, pendengar Radio Purnama Sidi dan jamaah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas kehendak Allah, hari ini kita masih diberikan rasa nikmat untuk berbuat baik. Nikmat ketika ngaji, nikmat ketika baca Quran, nikmat ketika bersedekah. Sementara di luaran sana banyak orang yang diberikan rasa nikmat berbuat maksiat. Nikmat korupsi, nikmat berzina, nikmat mencela, nikmat menghujat. Allahu Akbar. Maka semoga nikmat yang Allah berikan dalam rangka kita berbuat baik menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sesuatu yang menyenangkan beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika beliau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau berdoa, Alhamdulillahi ala kulli hal. Doa-doa itu mengajarkan kepada kita supaya kita pandai bersyukur apapun keadaan kita. Yang keluar dari lisan kita kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketika bergaul dengan sosok yang super lembut, Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak pernah ada masalah. Nabi yang ketika bergaul dengan sosok yang luar biasa tegas, Umar bin Khattab, tidak pernah ada masalah. Nabi yang bergaul dengan sosok yang masih muda belia, Ali, tidak ada masalah. Dan Nabi yang bergaul dengan sosok yang punya sifat pemalu luar biasa, Utsman bin Affan, Nabi tidak pernah mendapati ada masalah dalam persahabatannya. Maka saudaraku, itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Semoga kita umatnya mampu mencontoh menjadi orang-orang yang pandai bergaul kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita tetap bangga menyatakan bahwa innani minal muslimin. Seorang non-muslim terheran-heran melihat siaran televisi yang menyiarkan sholat di Masjidil Haram. Lalu beliau berpikir untuk merapatkan barisan di masjid yang luasnya berhektar-hektar, beliau berpikir mungkin butuh waktu berjam-jam. Tetapi bagaimana dengan Islam? Hanya butuh satu komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berbaris dengan rapi. Maka alangkah indahnya Islam. Maka alangkah celakanya kita Muslim yang tidak bangga dengan agamanya. Maka detik ini juga, kali ini juga, banggalah menjadi Muslim dan berkatalah, waqala inni minal muslimin. Kita ini Muslim yang baik, insya Allah. Saudaraku yang baik, hari ini kita akan kembali belajar dari sekian banyak ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Hanya sedikit saja. Belajar tentang 3 tokoh yang pernah dikisahkan oleh Al-Quran. 3 tokoh yang pernah menjadi ikon di zamannya. Tokohnya sudah tidak ada. Namanya mungkin tidak sama. Tetapi perangainya, perilakunya, karakternya mungkin terulang kembali di zaman kita dalam sosok yang berbeda, nama yang berbeda, dan tempat yang berbeda. Siapakah sosok itu, wahai saudaraku? Yang pertama yang akan kita belajar darinya adalah sosok yang dilaknat oleh Allah, Fir'aun. Raja yang telah membunuh 70.000 bayi laki-laki. Raja yang merebus hidup-hidup seorang perempuan bernama Masyitah. Raja yang membunuh istrinya sendiri lantaran beriman kepada Allah.
Dan raja yang berkata dengan sombongnya, faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian semuanya yang paling tinggi. Masya Allah. Berapa ukuran kesombongan manusia di zaman ini? Tapi Fir'aun sudah melakukan kesombongan paling puncak, kesombongan paling maksimal, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ketika Allah mengabadikan kisahnya di dalam surat Yunus ayat ke-90. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia hampir tenggelam. Allahu Akbar. Qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun yang sombongannya luar biasa, ketika mendekati kematiannya dia berkata, saya beriman dan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan ya Allah, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu Allah menjawab di ayat selanjutnya, Al-an, baru sekarang Fir'aun engkau bertaubat? Kemana? Saat Nabi Musa memanggilmu untuk menyembahku. Saat masih toh budak yang engkau miliki mengimaniku, engkau justru menghukumnya. Saat istrimu beriman kepadaku, engkau membunuhnya. Kemana? Kemana peringatan-peringatan yang selama ini kami datangkan lalu engkau abaikan begitu saja? Dan sekarang engkau bertaubat? Dan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tipologi manusia. Ada tipe pertama adalah tipe Fir'aun. Tipe manusia yang dititipi pangkat, dititipi kedudukan, dititipi derajat, namun dia menggunakan nikmat yang Allah titipkan itu sebagai ajang untuk kesombongan. Allahu Akbar walillahilhamd. Seorang polisi di Masjid Nabawi, bintangnya penuh di pundaknya, beliau berkata, saya ingin pensiun dini. Kenapa demikian, Pak? Bukankah mulia pekerjaan Anda di Masjid Nabawi, menjaga orang sholat, menjaga kuburan baginda Nabi? Beliau berkata, aku terbebani dengan pakaianku dan pangkat yang ada di pundakku. Saat aku mengantri di toko makanan, orang akan membuat aku mendapatkan giliran dahulu sebelum yang lain. Saat aku berjalan, orang akan menundukkan pandangannya tanda hormat kepadaku. Namun ketika aku melepas pakaianku, mereka tak lagi mengenaiku. Aku tidak dikenal, maka aku akan antri seperti biasa. Mereka tidak lagi menghormatiku. Baru aku sadar bahwa mereka menghormatiku bukan karena kebaikan, namun karena pakaian yang aku kenakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alangkah lembut hati beliau. Kembali kepada Fir'aun. Allahu Akbar walillahilhamd. Saudaraku, hari ini yang dititipi kedudukan, hari ini yang dititipi kekuasaan. Gunakan telunjuknya dan tanda tangannya untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk bersombong-sombong merasa bangga karena kita punya pangkat yang berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau hari ini Mbak Eva datang ke alun-alun, lalu Mbak Eva mendatangi pedagang-pedagang di pinggir jalan yang tetap buka ketika bulan Ramadan, lalu Mbak Eva berkata, Bu, alangkah baiknya kalau pagi itu ditutup, silahkan buka lagi ketika menjelang sore. Mungkin mereka akan menjawab, siapa sih itu? Ngatur-ngatur orang. Sok berkuasa. Tapi ketika yang datang adalah seorang laki-laki berseragam, di pundaknya penuh dengan pangkat, di tangannya ada kekuasaan, himbauan itu akan mereka dengarkan. Kalau hari ini Mbak Eva menulis lebaran himbauan kepada masyarakat Wonosobo untuk berjamaah sepanjang bulan Ramadan, kemudian Mbak Eva tanda tangani, tidak akan ada artinya. Namun ketika himbauan itu ditandatangani seorang bupati, seorang camat, seorang presiden, seorang menteri, seorang ketua RT, seorang ketua RW, tanda tangan itu akan berarti dan himbauan itu akan didengarkan. Maka Allahu Akbar. Itu kenapa Rasulullah SAW menyatakan golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan di dalamnya, salah satunya adalah yang pertama, imam yang adil. Imam yang menggunakan telunjuknya yang sakti, imam yang menggunakan tanda tangannya yang sakti untuk menegakkan agama Allah, bukan sebaliknya. Sebelum menjabat, datang ke majelis pengajian.
Setelah menjabat, tidak sempat lagi datang ke majelis pengajian. Sebelum menjadi pejabat, datang sholat berjamaah. Setelah menjadi pejabat, lupa sholat berjamaah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi pejabat tidak sombong, bisa. Tapi sulit kalau kita tidak ditolong Allah. Menjadi orang yang berpangkat penuh di pundak kita tidak sombong, bisa. Kalau kita mau minta pertolongan Allah. Namun sulit. Maka mintalah pertolongan Allah agar jabatan yang dititipkan sekarang, pangkat yang dititipkan sekarang, kekuasaan yang dititipkan sekarang menjadi jalan kebaikan untuk menegakkan agama Allah. Buatlah keputusan yang membuat agama Allah menjadi tinggi. Tanda tanganilah keputusan-keputusan yang menolong agama Allah. Dan gunakan telunjuk serta tanda tanganmu untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Agar kita tidak bernasib seperti Fir'aun. Ketika dinasehati dia tidak mau mendengarkan. Saudaraku, mirisnya. Tokoh-tokoh sombong di dalam Al-Quran, kematiannya dengan cara yang Allah. Fir'aun matinya keselak air. Abraha matinya diserang burung ababil. Raja Namrud matinya karena serangga. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentu kita tidak ingin. Kita ingin kembali kepada Allah dengan jabatan kita, dan jabatan kita telah kita gunakan untuk meninggikan agama Allah lalu kita selamat. Bukan sebaliknya. Kita dihinakan oleh Allah karena ketika kita mulia kita melupakan Allah. Saudaraku, belajarlah diri sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, lalu kita ruku, sebenarnya di sana ada pelajaran yang ingin disampaikan. Setinggi apapun posisi kita, setegap apapun pangkat dan badan kita hari ini, Allah minta kita untuk ruku. Ayo menunduk. Belum cukup tuh nunduknya, nunduk lagi sampai sujud. Itulah kenapa sujud menjadi posisi yang paling dekat kepada Allah. Dan sebaliknya saudaraku, ketika kita berada di posisi bawah, sujud, seolah-olah kita nggak punya apa-apa, harta kurang, semuanya kurang. Kata Allah, jangan terlarut, bangkit-bangkit. Lalu kita bangun kembali, Allahu Akbar. Maka mustahil orang-orang yang sholat lalu merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan Allah dengan sujud, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk bersombong-sombong. Fal'ayadu billah. Maka mustahil tangan yang digunakan untuk ngacung saat sholat digunakan untuk menandatangani keputusan yang mencederai agama Allah. Maka mustahil mulut yang digunakan untuk membaca doa-doa sholat akan digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang merendahkan agama Islam. Maka saudaraku yang saat ini dititipi kekuasaan, belajarlah dari Fir'aun. Janganlah kita celaka seperti Fir'aun. Gunakan telunjuknya dan tanda tangannya untuk menegakkan agama Allah. Tokoh yang kedua yang ingin pelajari adalah seorang ilmuwan bernama Haman. Haman temannya Fir'aun. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman, abnili sarhan la'aliya ablughul asbab. Haman, tolong buatkan aku gedung yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Allahu Akbar. Bukan membangun gedung yang tinggi untuk mengagumi keagungan Allah. Allahu Akbar. Sekarang kita melihat bagaimana di Jepang, di Amerika, mereka membuat robot dengan biaya miliaran hanya untuk mengedipkan mata supaya berkedip dengan manusia. Lantas kita melihat ciptaan Allah yang begitu sempurna keluar dari rahim seorang ibu, kita tidak mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Hendaklah ilmu kita menjadikan kita hamba yang selalu bertadabbur, merenungi kekuasaan yang Allah tampakkan kepada kita di muka bumi ini. Ini cocok sekali. Fir'aunnya sombong, ilmuwannya, arsiteknya cocok. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu akan cenderung berkumpul dengan saudaranya. Maka Haman dan Fir'aun ini pasangan yang luar biasa pas. Pemimpinnya zalim, ilmuwannya juga zalim. Dan semoga kita tidak mendapati itu di negara kita. Orang-orang yang dititipi oleh Allah ilmu menjadi pagar-pagar pembela kebenaran. Dan menjadi pagar-pagar supaya keburukan-keburukan itu tidak terus berlanjut di muka bumi ini. Saudaraku yang baik, ketika titel kita bertambah,
kemungkinan kita sombong semakin besar. Seorang ulama berkata, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Saya nggak mungkin sombong, saya nggak punya harta kok. Tapi kata ulama, ilmu itu punya kesombongan sebagaimana harta bisa membuat orang sombong. Maka betapa banyak orang yang sekolahnya tinggi tidak mau mendengarkan nasihat hanya karena yang menasehati tidak sama lulusannya dengan yang dinasehati. Betapa banyak kami tidak mau menerima nasihat hanya gara-gara yang menasehati kami ilmu agamanya tidak lebih baik daripada yang kita pahami. Allahu Akbar. Padahal agama itu nasihat. Kita butuh nasihat. Penasehat sekalipun butuh kepada nasihat. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dari Allah, ilmu yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ilmu yang akan membuat kita merasa sombong. Dan seorang ulama memberikan tips, saudaraku. Ketika kita berilmu, mungkin Anda punya sekolah S1, S2, S3, dokter, profesor. Ulama memberikan tips. 1. Setiap keluar rumah, katakan kepada hati kita bahwa semua orang yang kita temui lebih mulia dari kita. Ketika kita mau sombong di hadapan orang tua, katakan kepada kita, orang tua itu lebih dulu lahir. Itu artinya sholatnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, amalnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Maka dia lebih mulia daripada kita. Saat setan menggoda kita untuk sombong dari yang lebih kecil, katakan kepada hati kita, anak itu masih kecil. Lahirnya baru kemarin, berarti dosanya baru sedikit. Maksiatnya baru sedikit. Allahu Akbar walillahilham. Semoga kita semuanya yang dititipi ilmu tidak menjadikan ilmu itu menjadi sebuah kebanggaan. Namun ilmu itu mengantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan gara-gara ilmu kita hinggap di dalam hati kita kesombongan sebagaimana Haman yang membuat bangunan yang tinggi bukan untuk bertadabbur atas ilmu-ilmu Allah, tetapi untuk menantang. Dia ingin melihat Tuhannya Musa dengan bangunan itu. Tokoh yang terakhir yang ingin kita kaji adalah Qarun. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas? Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha. Kalau Fir'aun itu kata-katanya tagha, karena dia kelewat batas dengan kekuasaannya. Kalau Qarun fabagha, orang yang melampaui batas karena disebabkan harta. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan kaum waktu itu kepada Qarun? Wahai Qarun, la tafrah, jangan berbangga. Qarun bilang, ngapain ngurusin urusan saya? Ini harta-harta saya. Temannya menasehati lagi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hai Qarun, hartamu yang banyak itu jangan cuma untuk hidup di dunia, tapi cari bekal akhirat. Qarun menjawab lagi, nggak usah ngurusin akhirat saya. Dinasehati lagi, wahai Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada fakir miskin sebagaimana Allah telah memberikan harta yang banyak kepadamu, wahai Qarun. Dan kata Qarun, ini uang-uangku sendiri, kenapa saya harus peduli dengan orang miskin? Lalu Qarun dinasihati lagi, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan, Qarun. Jangan menindas orang, jangan menghina orang, jangan pinjami uang dan engkau membebani kembaliannya dengan bunga yang berlebihan. Kata Qarun, terserah saya. Ini semua saya dapatkan dengan usaha saya. Sama sekali tidak keluar dari lisan Allah bahwa harta yang diberikan kepadanya adalah berasal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini Qarun. Orang Islam harus kaya? Iya. Dan gunakan kekayaan itu untuk menegakkan agama Allah. Logikanya, kaya itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah kemuliaan seseorang. Kalau kaya itu kemuliaan, maka manusia paling mulia di dunia ini adalah Qarun. Tapi kaya itu untuk memberikan kita pelajaran. Lihatlah ketika kita pergi ke sebuah supermarket. Lalu kita belanja dengan menggunakan troli. Di belakang kita ada orang belanja membawa keranjang. Pertanyaannya, mana yang lebih lama berdiri di hadapan kasir? Bukankah orang yang datang membawa troli dengan belanjaan yang menumpuk? Begitupun harta.
yang Allah titipkan, kendaraan, rumah, kekayaan, emas, intan, permata, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Itulah kenapa disebutkan dalam sebuah riwayat, orang kaya itu paling terakhir masuk surga, karena terlalu banyak item yang Allah ingin pertanyakan darinya. Lalu bagaimana? Kayalah dan berimanlah kepada Allah. Gunakan hartamu untuk menegakkan agama Allah. Kayalah dan mintalah kepada Allah dijauhkan dari sifat berbangga diri karena kekayaan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, belajarlah dari tokoh yang kita ceritakan tadi. Ada 3 manusia yang sombong dengan kedudukannya, sombong karena ilmunya, dan sombong karena hartanya. Pertanyaan kami, wahai pemirsa MTTV dan pendengar Radio Purnama Sidi, yang seperti itu di zaman kita ini banyak atau tidak? Jawabannya banyak. Namanya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, tetapi karakternya persis seperti Fir'aun, Haman, dan Qarun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat itu. Dan sebagai penutup kajian kita, jangan jadi golongan yang keempat. Jangan membuat klaster baru. Siapa klaster baru itu? Orang-orang yang sombong dengan ketaatannya. Allahu Akbar. Begitu kita taraweh, merendahkan orang yang belum taraweh. Begitu kita berjilbab, menganggap hina orang-orang yang belum berjilbab. Begitu kita membaca Al-Quran, menganggap remeh orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Begitu kita bersedekah, menganggap remeh orang-orang yang belum mengeluarkan sedekah. Saudaraku, sekali lagi, jangan membuat golongan yang keempat, orang-orang yang merasa bangga dan sombong terhadap saudaranya, gegara merasa lebih taat dalam beribadah ketimbang saudara-saudaranya. Astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita ditolong Allah, dijauhkan dari sifat Qarun, sifat Haman, sifat Fir'aun, dan juga dijauhkan dari ujub dan kesombongan karena merasa lebih sholih, merasa lebih paham dalam agama, merasa sekolahnya lebih hebat, merasa lebih tinggi dari yang lain. Fal'iyadu billah. Semoga kajian ini bermanfaat, utamanya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Sebelum kami akhiri kajian ini, kami mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semuanya yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah, zakat mal. Mari kita bersama-sama tunaikan di lembaga kita tercinta, Lazismu Wonosobo. Semoga setiap rupiah yang kita keluarkan dalam rangka bersedekah di jalan Allah menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Saudaraku, semoga kita terbimbing sepanjang bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang mentalnya selalu di atas, mentalnya selalu memberi, mentalnya selalu berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam agamaku, Muhammad ya gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam